Bercak-bercak cairan kental merah melumuri medan pertempuran pada malam yang dingin dan gelap. Seorang pria dengan sebilah pedang hitam menerobos pertahanan musuh dengan mudahnya diiringi hujan yang semakin deras. Ketajaman ayunan pedang itu membuat seolah menjelma sebagai malaikat pencabut nyawa. Dengan sikap dingin dan keterampilan bertarung yang luar binasa, prajurit lawan pun terpukul mundur bergelimpangan tak berdaya. Kini pria itu menuju pertahanan terakhir dari kerajaan yang telah porak-poranda. Dalam benak seorang ksatria berambut merah muda, identitas sebenarnya dari pria dengan tatapan dingin yang telah melenyapkan kerajaan yang ia bela akhirnya terungkap. Kaisar Al-Nordhain maju tanpa ragu menghabisi satu persatu prajurit yang sedang berjaga. Bahkan kesatria berambut merah muda lawan terakhirnya menjadi sate dengan tusukan fatal yang menghujam jantungnya. Oke guys, welcome back to Mancamaya dalam pembahasan alur cerita anime yang serunya sampai ke nenek moyangnya, apalagi apa bukan, yaitu anime 7TH Time Loops yang pastinya bakal membuat kalian tercengang, terharu, terkejut, dan tentunya akan membuat hari-hari kalian akan penuh dengan warna. Iya, setelah kesatria berambut merah muda itu tertujlop menjadi sate, tiba-tiba saja waktu berputar kembali menuju 5 tahun sebelum dia kehilangan nyawa. Dari sinilah kita mengetahui bahwa sosok asli di balik kesatria berambut merah muda itu adalah seorang nona bangsawan cantik bernama Rise Irmgard Wessner yang telah bereinkarnasi. Meskipun begitu, Rise kembali pada timeline yang agak lain, yaitu saat pertunangannya dengan putra mahkota kerajaan Ermite ditebatalkan di depan umum. Baru awal-awal udah balelo lah tuh lah, atuh nyebutnya juga. Dipermalukan di hadapan tamu undangan nampaknya tak membuat Rise kaget karena dirinya telah mengetahui bahwa akan dikembalikan setelah tewas. Mengejutkannya, fakta menunjukkan bahwa Rise telah 7 kali mengulang hidupnya. Meskipun kembali berulang kali, Rise tetap memilih ingatan dari setiap kesempatan hidup yang ia jalani. Nona bangsawan berambut merah muda itu menyadari dirinya selalu memulai putaran waktu tepat saat pertunangannya dengan putra mahkota Dietrich dibatalkan. Pada kehidupan pertamanya, dia dituding sebagai pengkhianat dan diusir dari kerajaan Ermiti. Bahkan dirinya pun dicoret dari kartu keluarga oleh keluarganya. Saat dia terduduk lesu dalam perjalanan tanpa arah, Rise dipertemukan dengan sekelompok pedagang dari perusahaan Aria. Kejelian tuli, bos dagang yang dengan detail melihat outfit yang dipakai Rise langsung membuatnya mengenali bahwa wanita itu bukan sosok sembarangan. Seperti menemukan keberkahan dari langit, Rise pun tak berlarut dalam kesedihan dan malah memanfaatkan pertemuan tak terduga itu sebagai peluang, dan akhirnya Rise pun ikut khalifah dagang itu dan ditawari untuk join grup. Dalam fase kehidupannya itu, Rise belajar bisnis di bawah asuhan bos tuli hingga bisa menjadi pedagang mandiri yang berkeliling dunia dan bercita-cita mengunjungi setiap negara. Namun saat tersisa satu negara yang belum dikunjungi, Rise justru terjebak dalam perang dan berakhir kehilangan nyawa. Ia pun mengalami momen looping dikembalikan pada waktu dipermalukan saat pertunangannya dibatalkan oleh Dietrich untuk kedua kalinya. Setelah menyadari bahwa dirinya diberi kesempatan kedua mengulang hidup, ia berencana untuk kembali ikut perusahaan dagang Aria. Namun rencana itu gagal karena Rise justru ketinggalan. Tak seperti kehidupan pertama, pada kesempatan kedua Rise menyempatkan untuk mengambil perlengkapan pribadinya. Melihat buku tanaman obat dari tumpukan perlengkapan yang ia bawa, Rise pun memutuskan untuk menempuh jalan hidup yang berbeda. Ia menyeberangi lautan dan mempelajari ilmu kedokteran. Bahkan pengetahuannya tentang obat-obatan mampu menyembuhkan penyakit seorang pangeran di negeri utara. Namun demikian kehidupannya yang kedua lagi-lagi berakhir seperti sebelumnya.
Waktu pun kembali berulang, tahu sendirilah ya checkpointnya pas lagi apa. Pada kesempatan selanjutnya Rise memutuskan untuk menjadi ilmuwan di bawah bimbingan Profesor Michelle Hevin hingga dirinya bisa melanjutkan penelitian mandiri. Namun lagi-lagi setelah mengulangi kehidupannya lagi, Rise pun juga sempat menjadi pelayan keluarga bangsawan meskipun memiliki akhir yang sama. Lalu pada kehidupan keenam, Rise menyamar sebagai pria dan menjadi kesatria yang mana seperti pada awal cerita, Rise juga mokat di tangan Arnold Hen. Kembali ke momen masa kini pada kehidupan ketujuh, Rise mengungkapkan bahwa dirinya selalu mokat di setiap 5 tahun setelah kehidupan barunya. Rise selalu menjalani setiap kesempatan hidupnya dengan sibuk dan selalu berakhir meninggal. Karenanya dia memutuskan untuk menjalani hidup dengan santuy dan membuktikan bahwa dirinya bisa berumur panjang. Ketika masih di lorong istana berjalan keluar dari kerajaan yang mengusirnya, Rise menyadari bahwa selama ini ia selalu meninggalkan istana dari pintu depan dan kali ini gadis cantik Bahenol Weleh-Weleh itu mau keluar lewat jalur yang berbeda, bukan lewat jalur orang dalam ya. Perlahan Rise melihat wajah orang yang dia tabrak dan jelas mengingat bahwa pada peristiwa tragis kehidupan sebelumnya yang membuat dirinya kehilangan nyawa. Pastinya perasaan campur aduk menyelimuti Rise dalam pertemuan tak terduga itu. Begitu juga Arnold yang nampak terkejut ada orang yang mengenalinya padahal baru pertama kali berkunjung ke negeri itu. Terlebih saat itu Rise memanggilnya Kaisar padahal pada timeline tersebut ayah Arnold masih hidup sehingga Arnold belum diangkat menjadi seorang kaisar. Namun Rise yang saat itu baru terusir tak punya banyak waktu meladeni Arnold dan menjelaskan kalau dirinya terburu-buru karena pertunangannya baru dibatalkan. Dia pun memilih keluar istana lewat jalur lompat dari balkon lantai 2. Arnold yang melihat aksi di luar nurul dari Rise itu pun tersenyum dan tertawa. Nampaknya benih-benih asmara mulai tumbuh di hati pria dingin itu. Dia pun meminta ajudannya untuk menyiapkan kuda. Kembali ke Rise yang masih berjalan menjauh dari istana, justru kembali berpapasan dengan putra mahkota Dietrich yang berniat mencemoohnya. Tak puas karena sebelumnya ditinggalkan begitu saja, Dietrich dengan pedenya mengatakan bahwa Rise sangat bersedih karena pertunangannya telah dibatalkan olehnya. Namun karena sudah terlalu muak dengan ocehan pangeran cerewet itu, Rise pun membalikan semua ocehannya dan membuat Dietrich ditertawakan warga. Tak hanya itu, Rise pada momen itu juga menceramahi Mary pujaan hati Dietrich yang saat itu membela si putra mahkota. Betapa bijak nasihat Rise yang perlu kita ingat dengan kuat-kuat, yaitu membahagiakan keluarga dan membahagiakan diri sendiri harus bisa saling melengkapi. Rise pun meninggalkan mereka namun si pangeran cerewet tak terima dan meminta prajurit menangkapnya. Di saat yang sama, tiba-tiba saja Rise merasakan hawa berbahaya. Saat Rise mempertanyakan tujuan dari pria yang telah menghabisinya pada kehidupan keenam itu, tiba-tiba saja plot twist macam apa yang dialami Rise pada kehidupannya yang ketujuh ini. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba saja dirinya dilamar oleh pria yang sebelumnya membuatnya jadi sate. Tanpa pikir panjang, Rise yang agak kaget itu terang-terangan menolak lamaran Arnold. Bukannya marah karena dapat penolakan, putra mahkota Galken itu justru tertawa gembira. Rise pun makin dibuat bingung oleh Arnold dan di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba saja kereta kuda Raja Ermiti datang ke TKP.
Pangeran Dietrich pun langsung menyambut dan mempertanyakan kehadiran ayahnya, namun detik itu juga dirinya malah digampar ke tanah oleh sang ayah. Bahkan Raja Ermiti pun ternyata tunduk dengan Alnodhen dan meminta maaf atas kelancangan putranya. Ia juga meminta maaf kepada Rise karena pertunangannya telah dibatalkan. Tanpa sengaja, Raja Ermiti itu ternyata telah mendengar maksud Bro Alnod untuk mempersunting Rise dan jelas saja dia menyetujuinya. Dirinya juga berharap agar Rise menerima lamaran dari Alnod untuk memperkuat hubungan antar negara. Meskipun telah ditolak pada kesempatan pertama, putra mahkota Galken itu pun meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan Rise dan mengungkapkan bahwa dirinya hanya jatuh cinta. Oleh karena pengalaman yang telah ia lalui di masa-masa hidup sebelumnya, Rise masih menganggap bahwa Alnod adalah kaisar jahat dan sangat kejam yang memulai peperangan hingga membuatnya mokat. Setelah mencoba berpikir, Rise pun mengajukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Alnod kalau memang berniat menjadikannya sebagai istri. Semua kebutuhan upacara pernikahan wajib dibeli dari pedagang yang Rise tunjuk, mengizinkan Rise untuk berinteraksi dengan tamu dari berbagai negara setelah upacara dilakukan, ingin hidup terpisah dengan orang tua Alnod, ingin jadi pengangguran di kastel untuk malas-malasan dan scroll FYP, dilarang juga menyentuh dirinya sejengkal apapun. Tak menunggu lama, kesepakatan akhirnya tercapai dan keduanya kini dalam perjalanan menuju Galken. Di dalam iring-iringan kereta kencana masih di dalam hutan menuju Galken, rombongan Alnod dan Rise tiba-tiba diserang oleh sekelompok bandit. Alnod yang merupakan seorang pangeran dengan sigap turun tangan untuk ikut bertarung dan mengunci Rise yang berada dalam kereta kuda agar tetap aman. Namun tidak semudah itu Perguso. Berkat keahlian di masa sebelumnya, Rise pun dapat dengan mudah membobol pintu kereta yang terkunci dan menyaksikan Alnod mengalahkan bandit-bandit itu seorang diri. Rise yang sangat terkejut dengan pemandangan yang ia saksikan, para perampok yang menyerang rombongan ternyata masih dibiarkan hidup-hidup oleh Alnod. Di lain sisi, kesatria Galken di bawah Alnod juga banyak mengalami luka-luka akibat senjata beracun. Rise yang pernah mempelajari ilmu kedokteran dan obat-obatan pun langsung mengidentifikasi racun yang dioleskan pada senjata para bandit. Dan tentu mudah saja bagi gadis cerdas itu untuk membuat penawarnya sampai-sampai Alnod dan Oliver terkejut dibuatnya. Namun karena masih asing dan belum percaya, para prajurit itu terdiam saat Rise menawarkan obat buatannya. Rise yang cukup peka memutuskan untuk melukai tangannya dengan senjata beracun itu dan mengoleskan ramuan obat buatannya agar mereka merasa aman. Saat Rise mengumpulkan tanaman obat-obatan, Alnod yang nampaknya makin terkesima dengan rendah hati berterima kasih karena Rise telah menyelamatkan para prajuritnya. Setelah pengobatan selesai, akhirnya rombongan itu sampai di wilayah Kekaisaran Galken yang megah dan lagi-lagi terungkap fakta bahwa ternyata satu-satunya negeri yang belum dikunjungi oleh Rise pada kehidupan sebelumnya adalah Galken. Persiapan Pilat tempat Rise menetap belum ready. Perempuan serba bisa itu untuk sementara harus menginap di ruang tamu yang kondisinya kacau penuh debu. Tak mengeluh sedikit pun, darah pelayan Rise dari masa lalu malah bergejolak dan membuatnya bersemangat melakukan pembersihan total. Beres bersih-bersih kamar, Rise yang mondar-mandir malah melihat pemandangan tak sedap di hadapannya, yaitu seorang pelayan pemula tampak sedang dirundung oleh senior-senior yang gila hormat. Tak mau diam saja dengan sigap calon istri pangeran mahkota Galken itu menolong si pelayan pemula.
Pelayan senior yang mengincar posisi sebagai pelayan putri mahkota saat itu tak mengenali identitas Rise yang sebenarnya. Bahkan mereka memandang Rise sebelah mata hanya karena penampilannya yang seperti babu. Sementara itu, Elsie, pelayan pemula yang dirundung senior, sangat berterima kasih atas pertolongan Rise. Setelah itu di balkon kamar sementara tempat Rise tinggal, ia menatap kota yang megah dengan balutan sinar matahari saat senja yang menyelimuti dengan indah. Saat sedang santai-santainya ia menyadari kehadiran Arnold di balik bayangan di belakangnya. Arnold pelan-pelan selalu dikejutkan dengan kemampuan Rise, baik dari cara berbicara, pengetahuannya, kekuatan fisiknya, dan kemampuan unik lainnya. Karena sepengetahuan sang putra mahkota, hal-hal seperti itu tidak umum dimiliki oleh putri bangsawan dan tak diperlukan oleh seorang putri biasa. Perkataan Arnold pun membuat Rise mengingat luka di masa lalu ketika ibunya melarang untuk mempelajari banyak hal serta mengatur masa depannya agar cukup hidup sebagai putri kerajaan yang terkekang. Oleh karena itulah Rise telah terbebas dari belenggu itu. Dia menegaskan kepada Arnold bahwa apapun yang penting dalam hidup dia sendirilah yang menentukan. Mendengar pemikiran Rise yang mengagumkan, Arnold pun tak kuasa menahan rasa dan mengusap pipi Rise dengan sangat lembut. Lagi-lagi, putra mahkota Arnold mengutarakan perasaannya kepada Rise dan terang-terangan mengungkapkan bahwa dirinya menyukai kemampuan si gadis pujaannya yang tak terduga dan berguna. Pagi-pagi keesokan harinya, Oliver menemui Rise yang baru bangun dari tempat tidurnya. Oliver bermaksud untuk memberikan daftar tamu undangan pernikahan yang berisi orang-orang penting perwakilan dari berbagai kerajaan. Pada hari pesta, Rise yang teringat bahwa Arnold telah melanggar janji untuk tidak menyentuhnya kini meminta kompensasi. Hal ini dikarenakan setiap Arnold menyentuhnya, Rise berhak memikirkan keinginan untuk dikabulkan oleh sang putra mahkota. Rise pun mendatangi ruang Arnold Hen dan mengutarakan keinginan untuk memilih sendiri pelayan pribadinya. Arnold tak masalah dengan hal itu, justru dirinya malah fokus dengan Rise yang repot-repot tampil menawan. Tak tanggung-tanggung, si cewek green flag itu malah menawarkan diri untuk diperkenalkan sebagai tunangan Arnold Hen kepada para tamu. Mendapat kesempatan emas untuk bermesra dengan gadis pujaan hatinya, putra mahkota perjaka itu jelas aja atuh tancap gas remblong lagi. Bahkan saat itu juga, di depan para tamu undangan, Arnold Hen mengumumkan bahwa dirinya telah menemukan calon istri. Hati perawan kerajaan mana coba yang tidak terpotek hatinya mendengar pernyataan dari Bang Tang Fan, putra mahkota itu. Setelah Rise memperkenalkan diri, pasangan itu berjalan menuju area tengah aula pesta. Keduanya pun larut dalam tarian dansa yang menawan dan menjadi pusat perhatian para tamu undangan. Yang lebih membagongkannya, kedekatan itu justru membuat Rise teringat momen ketika dirinya menjadi sate pada kehidupan sebelumnya. Setelah pesta, Arnold merasa janggal dengan apa yang dipikirkan oleh calon istrinya saat berdansa dan dia pun langsung to the point menyampaikan pada pasangannya. Pengetahuannya tentang masa depan Arnold pada kehidupan sebelumnya tak mungkin diungkapkan. Rise hanya mengutarakan kekhawatirannya karena merasa gerakan bahu kiri Arnold lebih lambat dibanding bagian kanan. Pengamatan Rise yang tajam membuat Arnold tersenyum dan akhirnya sang putra mahkota memberitahu salah satu rahasia terbesarnya kepada si calon istri. Ternyata Arnold memiliki bekas luka lama yang nampak cukup parah di bagian leher dan bahu kirinya. Luka tersebut membuat kulitnya kaku seperti tertarik kencang dan membuat gerakannya sedikit lebih lambat.
Jiwa medis Rise yang bergejolak mengetahui bahwa luka tersebut sangat mengerikan. Dia menyimpulkan bahwa luka itu akibat dari tusukan berulang kali dengan niat menghilangkan nyawa. Namun si pangeran nampak tak nyaman saat membicarakan luka yang ia derita dan memilih masuk istana meninggalkan Rise tanpa memberitahu kejadian apa yang telah menimpanya. Sementara itu di waktu yang sama diperlihatkan sosok misterius yang tertawa kecil di balik gelapnya malam. Pesta telah usai, sekarang tiba saatnya pemilihan pelayan putri mahkota. Di antara barisan pelayan, senior sombong yang hobinya cari muka itu malah menggibah soal Rise. Mereka menganggap bahwa Rise adalah pelayan pemula sok tahu yang telah dipecat dari pekerjaannya. Namun tentu saja setiap perbuatan tercela pasti punya karma. Rise yang perlahan turun dari anak tangga membuat semua pelayan terkejut, terutama bagi para senior sombong yang kini dilanda kecemasan karena sikap tercela yang telah dibuatnya. Kandidat pelayan putri mahkota akhirnya diumumkan. Beberapa nama pelayan pemula telah dipanggil satu persatu termasuk Elsie. Sementara itu, Diana, pelayan senior agak lain dengan lancang memprotes keputusan Rise. Dirinya merasa lebih berhak dipilih karena keahlian dan pengalamannya. Bagaimanapun keputusan Rise tak dapat diubah, putri mahkota itu akhirnya dengan tegas memberhentikan Diana detik itu juga. Mamam. Memang dasarnya Rise adalah cewek paling green flag sejagat anime raya. Ternyata dia memberhentikan Diana bukan karena marah, melainkan karena ingin mengajak senior hilaf itu untuk introspeksi diri dan bertaubat. Masa lalu Diana yang merupakan seorang berpendidikan tinggi terkuak, namun hidupnya jatuh menjadi pelayan karena keluarganya bangkrut dan tak bisa mendukung Diana. Sikap Diana yang songong ternyata dibentuk dari tradisi senioritas saat dirinya baru menjadi pelayan di istana. Namun kini dia tersadar apa yang dilakukannya kepada juniornya adalah hal yang salah dan dengan tulus meminta maaf. Di balik sikap hilaf seniornya itu, ternyata para pelayan junior menaruh rasa hormat pada Diana dan meminta sang putri mahkota untuk tetap memperkerjakannya. Tentu saja hal itu sudah direncanakan dengan matang oleh Rise. Pikirannya yang tajam membuatnya mampu melihat potensi sesungguhnya dari Diana. Rise pun memutuskan untuk mengangkat Diana sebagai guru para pelayan dan Diana diberi tanggung jawab untuk mendidik junior baik dari segi keterampilan maupun baca tulis. Cerita pun berlanjut pada suasana yang sangat dirindukan oleh Rise. Dia akhirnya kembali berjumpa dengan bos tuli dari PT Mencari Cinta Senjati. Perusahaan dagang Arya maksudnya. Rise tampil dengan gaun merah mencolok dan menawan di hadapan bos tuli dengan menyimpan maksud tersembunyi. Seperti yang dibenakkan oleh Rise, hanya dengan menatap orang yang ditemui, tuli seakan mengetahui segalanya. Ya, mungkin dari bos tuli lah Rise mengasah ketajaman dan kepekaannya. Entah ide apa yang direalisasikan, Rise berniat membangun hubungan dengan Tuli untuk menghindari perang dan berumur panjang. Tanpa basa-basi, calon istri Alnodhen itu langsung meminta perusahaan dagang Arya menyediakan barang-barang untuk pernikahannya. Akan tetapi rencana Rise ternyata tak berjalan semulus itu. Mata pedagang memang gak bisa dianggap remeh. Tanpa disadari oleh Rise, dengan belak-belakan bos tuli mengatakan bahwa Rise sepertinya mempertaruhkan nyawanya pada kesempatan tersebut. Tahu saja bos dagang satu ini, di lubuk hati terdalam Rise kan emang punya maksud lain. Demi misi berumur panjang dan tidak mokat di usia muda karena perang, bos tuli yang merasa bahwa Rise tidak benar-benar menginginkan produknya pun akhirnya menolak permintaan si calon pengantin dan meninggalkannya begitu saja. Meskipun Rise ingin hidup bermalas-malasan pada kehidupannya yang ketujuh, namun kenyataannya dia tetap harus full effort agar misinya untuk berumur panjang dapat tercapai. Rise tak menyerah begitu saja. Pada malam harinya dia keluar diam-diam dari kastel.
kastil untuk kembali membuat kesepakatan dengan bos dagang Arya. Kastil atuh. Tuli yang mau kembali menemui rekan-rekannya usai keliling Galken tiba-tiba saja dikagetkan oleh Rise yang telah menyamar sebagai gadis berambut coklat. Bukan tanpa tujuan, alasan Rise mengecat rambutnya adalah untuk menunjukkan penawaran kerjasama bisnis produk kecantikan dengan perusahaan dagang Arya. Begitu juga dengan bos Tali, melalui matanya yang sangat jeli sejak awal dirinya memang telah melihat Rise sebagai mitra bisnis, bukan pelanggan. Hal inilah yang membuat dirinya pada awal pertemuan menolak Rise mentah-mentah. Kesepakatan belum terjadi, tapi Rise nampaknya mulai mendapat kepercayaan dari bos Tuli. Rise pun diberi waktu 1 minggu untuk membuktikan kelayakan untuk bermitra. Rise yang baru kembali ke kastil ternyata telah ditunggu oleh Arnold Hen. Putra mahkota Galken itu terlihat duduk di sebuah kursi dan menatap tunangannya dengan wajah yang agak kecewa. Rise tahu diri bahwa perbuatannya kabur dari kastil malam-malam adalah perbuatan tak pantas dan meminta maaf kepada Arnold. Namun si putra mahkota tak peduli dengan hal itu dan mengatakan, kuat banget aura-aura penghuni surganya Bang Arnold ini. Bukannya melampiaskan emosi dengan marah-marah, justru dia menunjukkan kekhawatirannya akan keselamatan dari tunangannya. Arnold pun menyampaikan dengan nada lembut dan penuh cinta jikalau sang pujaan hati mau pergi ke kota, dia akan menemaninya. Ketika Arnold mau meninggalkan Rise, dia memperingatkan agar gadis pujaan itu tak meladeni orang aneh. Akan tetapi baru saja dibahas semalam, orang aneh yang dimaksud Arnold malah ketiduran di ladang tempat Rise berkebun. Rise yang melihat pemandangan unik itu langsung diperingatkan oleh prajurit agar menjauh. Adik pangeran Arnold, Theodore Auguste Hen, yang terbangun dari tidurnya langsung memperkenalkan diri dengan hangat. Astagfirullah, nih hese atau nyebut-nyebut nama orang-orang anime ini ya guys ya. Theodore Auguste Hen. Saat Rise diminta mendekat, Theodore pun langsung membisikkan maksudnya. Kimi wa tasuketai. Setelah pertemuan pertama dengan Theodore, Rise mendapati surat misterius yang mengatasnamakan Arnold Hen. Dalam isi surat tersebut tertulis maksud pengirim untuk mengungkap sebuah rahasia di mana Rise diminta menemuinya di gereja pada tengah malam. Uruwashi no ane, konbanwa. Di tengah malam waktunya enak-enak tidur, Rise justru pergi ke tempat ibadah menuruti permintaan si pengirim surat. Tanpa disangka Rise menampakkan sudah mengetahui bahwa El Theodore lah sosok di balik surat misterius itu. Sugoi ne. Theodore nampak terpukau dengan insting tajam Rise. Tanpa basa-basi si bocil bau kencur ini menuding kalau Rise tak mengenal sisi gelap kakaknya. Ia bahkan terang-terangan menyebut kalau Rise juga bakal dihabisi sebagaimana nyawa ibu si putra mahkota yang katanya mokat di tangan Arnold Rise. Sorega douka shimashita ka? Namun lagi-lagi putra kedua itu dibuat terkejut dengan jawaban kakak iparnya yang sejak awal berniat menikahi Arnold karena tahu segalanya. Bahkan dalam benak Rise, ia mengetahui bahwa suatu saat ayah putra mahkota pun akan mokat juga. Saat mencoba meyakinkan Rise, Theodore tambah dibuat jedak-jeduk dengan kehadiran Arnold Hen yang datang tiba-tiba. Dengan tatapan yang dingin, Arnold memperingatkan adiknya untuk tak mengganggu kekasihnya. Theo pun meminta maaf dan pergi meninggalkan pasangan itu. Rise nampaknya menyadari ada kerengganan yang sulit dijelaskan di antara kakak beradik itu dan mencoba mengulik informasi dari Arnold. Saat Rise meragukan anggapan bahwa suaminya adalah sosok yang kejam, tiba-tiba saja Arnold memegang leher Rise seperti sedang mencekiknya. Namun Rise terang-terangan mengungkapkan keyakinannya bahwa Arnold bukan orang yang demikian.旦那様. Mata Rise menunjukkan tekad kuat yang juga dirasakan oleh sang calon suami. Arnold membaca tatapan itu seperti orang yang tengah berdiri di medan perang yang siap mokat demi keyakinannya.
Cekikan itu beralih menyentuh pipi dengan lembut. Rise pun mengungkapkan bahwa tekad yang ada di dalam dirinya saat ini adalah hidup sebagai istri Arnold. Mendengar ucapan manis dari kekasihnya, detik itu juga Arnold langsung menena. Keesokan harinya, Rise masih belum bisa melupakan momen dengan Bung Arnold yang tiba-tiba nyesel. Namun ada hal yang lebih penting untuk diurusi oleh Rise, yaitu membuktikan kelayakan produknya untuk kerjasama bisnis dengan perusahaan dagang Arya. Di tengah lamunan si putri mahkota, Elsie yang menghampirinya salpok dengan kuku Rise yang cantik berkilauan, dan si pelayan polos itu benar-benar jatuh hati dengan keindahan kuku tuan putrinya. Rise pun menjelaskan bahwa itu adalah hasil dari produk yang ingin diusulkannya kepada bos tuli. Kuku Elsie pun ikut dihias dengan cat penguat kuku buatannya. Rise berharap agar para pelayan bisa tetap menikmati modis meskipun sambil mencuci piring. Elsie tak kuasa menahan air matanya. Dia sangat terharu dengan kebaikan yang Rise lakukan, bahkan sampai rela mengecat kukunya menjadi indah dan menawan. Elsie terbiasa dengan kehidupannya yang miskin dan kesulitan menghidupi adik-adiknya. Kini dia merasa sangat berterima kasih karena tak hanya dipilih menjadi pelayan pribadi, namun juga diberikan cat penguat kuku yang diriaskannya kepadanya. Di balik kesenangan para pelayan karena dibuatkan produk kecantikan, Rise memahami bahwa banyak anak-anak di negeri itu yang bernasib seperti Elsie. Mereka terjebak kemiskinan dan menahan impiannya. Kini tibalah saatnya penentuan nasib kerja sama bisnis dengan bos tuli. Rise menunjukkan keindahan kuku pelayan yang berkilauan sebagai hasil dari produknya. Jiwa pedagang bos tuli takjub dengan karya jenius Rise dan berniat untuk menjual mahal pada bangsawan. Akan tetapi mata jelinya juga melihat bahwa Rise sepertinya punya maksud yang berbeda. Ternyata sejak awal produk tersebut diniatkan Rise untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada orang-orang daerah kumuh. Rise bahkan akan menyerahkan teknologi produknya jika Tuli dapat memenuhi niat tersebut, dan awalnya proposal Rise itu diragukan oleh Tuli karena berbeda dengan prinsipnya untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Namun tanpa disadari, Rise telah menyimpan kartu as bos Tuli. Putri mahkota itu ternyata mengetahui penyakit yang diderita oleh adik Tuli dari pengalaman kehidupan sebelumnya, dan saat ini Rise telah menanam tanaman obat yang dapat diracik sebagai ramuan negeri timur yang bisa menyembuhkan Arya adik Tuli. Jelas saja niat putri baik itu bukan untuk mengancam, bahkan dirinya dengan sukarela akan memberikan ramuan tersebut tanpa syarat. Akan tetapi dirinya ingin Tuli paham bahwa banyak orang daerah kumuh yang juga memperdulikan keluarganya seperti dirinya. Bos Tuli yang mulai tercerahkan dan memahami niat tulus dari Rise akhirnya berlutut dan mengatakan bahwa bisnis Rise adalah sesuatu yang layak dihormati sebesar-besarnya. Saat itu juga perusahaan dagang Arya resmi akan menyediakan apapun yang diinginkan oleh Rise. Setelah kesepakatan terjalin, Rise yang tengah duduk sendirian berniat untuk melakukan persiapan selanjutnya, akan tetapi putri mahkota kesayangan Arnold Hand itu mendadak pingsan. Di sebuah gudang bangunan terbengkalai, Theodore yang mengejutkannya diikuti pelayan pribadi Rise menyapa si kakak ipar, dan Theodore diketahui bekerja sama dengan Elsie dan Camille dalam penculikan Rise. Theodore dengan basa-basi sarkas merasa kasihan kepada kakak iparnya karena dipermainkan pelayan sendiri. Rise pun terang-terangan menanyakan maksud si bocil berbuat sampai segitunya. Dengan santainya Theo blak-blakan bahwa dirinya ingin membuat kakaknya marah. Intinya, karena doi merasa kurang belayan kasih sayang dari Arnold, si bocil mengatakan bahwa kakaknya hanya mau datang jika dirinya mendekati Rise. Putri mahkota memang bukan wanita sembarangan. Ternyata sejak awal dia telah mengetahui rencana Theo. Sesaat sebelum dirinya diculik, ternyata dia telah mengulik informasi dari Elsie dan Camille yang mana merupakan pelayan dari daerah kumuh.
Rise mengetahui bahwa keduanya merupakan bawahan dari Theodore karena si putra kedua telah banyak membantu daerah kumuh selama bertahun-tahun. Kamil, salah satu prajurit yang mengawasi Rise, pun membocorkan perintah dari Theo untuk mengurungnya tanpa melukainya. Sungguh aneh tapi nyata, Rise dengan sukarela untuk dikurung sesuai perintah Theo agar misi dari kedua pelayannya terpenuhi. Arnold Hen pun datang menemui Theodore untuk menyelamatkan gadis pujaannya yang hilang. Theo sangat senang karena kakaknya datang langsung menghadapnya, akan tetapi singkat cerita Theo belak-belakan meminta tahta kaisar selanjutnya. Si bocil merasa telah memojokkan Arnold, namun kakaknya justru dengan santai mencoba mengulik informasi soal penyekapan Rise. Karena merasa rencananya sudah matang, Theo mengungkapkan bahwa kakak iparnya dipenjara dan dikunci dari luar. あの子に関心を持って Katanya ada banyak orang sangar yang berjaga dari luar tempat Rise dikurung. Theo mengancam bahwa dengan satu perintahnya si pujaan hati kakaknya itu bisa terluka parah. Akan tetapi Arnold Hen dengan santai mengolok si bocil caper itu. Saat mendebat kakaknya, tiba-tiba saja Rise yang dalam keadaan sehat walafiat mendobrak pintu ruangan tempat si adik kakak itu bertemu. Membagongkannya, Rise saat itu justru mengajari si adik ipar cara menculik orang yang benar dan anti gagah. 必ず同室内にはなりません寝具などに縛り付けるのが一番服など着せたままにせず Saat Arnold memakaikan jasnya kepada Rise, rupanya si adik kandung tak mengetahui bahwa kakaknya memiliki bekas luka parah di lehernya. Dia pun merasa bahwa dirinya memang tak dipercaya oleh sang kakak. 他にないでしょ Rise yang menyimpulkan bahwa penculikannya hanya pura-pura berniat untuk membuat kakak beradik itu akur. Akan tetapi entah kenapa Arnold justru tetap bersikap dingin dan memilih untuk tidak mempedulikan adiknya. Mendengar ucapan dingin kakaknya, Theo pun lari entah kemana meninggalkan Arnold dan Rise. テオドール殿下 Sebelum mengejar Theo, Rise menceramai Arnold tentang sikap egoisnya yang mungkin akan membuatnya menyesal seumur hidup karena adiknya bisa saja menghilang di masa depan. Beralih ke si bocil Theodore yang ternyata berada di atap bangunan terbengkalai, si putra kedua itu mencoba mengingat kembali memori masa lalu ketika dirinya diselamatkan oleh sang kakak saat berada di medan perang. Saat itu Arnold memuji adiknya yang telah bertindak untuk melindungi rakyatnya. Arnold juga menunjukkan rasa sayangnya agar lain kesempatan si adik tak perlu sampai mempertaruhkan nyawanya. Di bawah sinar rembulan, Rise menyusul Theodore di atap bangunan tua. Si putra kedua pun membeberkan bahwa dia sebenarnya tak ingin orang sehebat kakaknya menghilang di telan reputasi buruk yang dengan cepat tersebar di penjuru penjuru negeri. Karena itu Theodore justru ingin menghilang terlebih dahulu dari kandidat pewaris tahta yang berpura-pura menjadi penjahat. Rencananya gagal total, kini Theo yang terlalu pesimis justru memilih untuk pergi ke akhirat dan menjatuhkan diri dari sana. Rise tak mampu menanggapinya, namun tangan kuat Arnold Hen tiba-tiba saja muncul dan akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa sang adik. Arnold Hen pun langsung menampar muka Theodore yang melakukan perbuatan bodoh sengaja jatuh dari ketinggian. 何を考えているんだ Dari sinilah semuanya terungkap. Di balik sikap dingin Arnold Hen kepada adiknya ternyata dimaksudkan agar sang adik membencinya dan tak perlu repot-repot mengorbankan nyawa demi dirinya. Pada momen tersebut, kedua bersaudara itu akhirnya saling mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya. Si adik ingin berguna untuk kakaknya, sementara si kakak ingin melindungi adiknya. 分かったからな Melihat momen haru-haru itu, Rise sangat puas dan ia pun tertidur. Keesokan harinya Arnold yang menemani Rise di kamar menyampaikan surat titipan dari Theodore. Melalui surat itu si putra kedua meminta maaf atas setiap ulahnya yang tak mengenakan. Theo juga ingin membantu Rise untuk menghentikan sesuatu yang akan dilakukan kakaknya. Tak hanya itu, bahkan Theo kini berhasil beraliansi dengan kakak iparnya sehingga kapanpun Rise membutuhkan bantuan, Theo akan meminjamkan orang-orang daerah kumuh kepadanya.
Di ruang kerja putra kedua, nampak Rise menemui Theo yang diberi amanah untuk menjalankan kebijakan di daerah kumuh. Entah apa yang direncanakan Rise kali ini, si putri mahkota itu meminta tolong kepada Theodore terkait sesuatu yang diperlukan untuk Alnodhen. お願いします。 Setelah menemui Theodore, kini Rise mampir ke petunangannya untuk memperlihatkan kamar si putra mahkota yang telah disiapkan. Rise dalam kesempatan itu juga menagih janji untuk berduel dengan Alnod. Menurutnya ilmu pedang Alnodhen adalah yang paling tangguh sedunia sekaligus yang paling indah. 私が知る限り。 Keduanya telah bersiap di tempat latihan untuk beradu pedang, bukan adu pedang biasa tapi keduanya membatasi bagian tubuh tertentu agar terasa seperti di medan perang, yang mana pada situasi sebenarnya ketika kesatria kehilangan sebagian tubuh mereka tetap harus bertarung untuk bertahan hidup. そうすることが Sebelum memulai duel, Rise membuat kesepakatan kalau dirinya menang, maka Alnod harus menjawab apapun pertanyaan darinya. Sementara jika Alnod yang menang, maka dirinya akan mengabulkan satu permintaan apapun dari si putra mahkota. Rise berniat melancarkan serangan terlebih dahulu, dirinya mengambil napas panjang dan memasang kuda-kuda. Dia pun berlari dan melancarkan serangan lurus cepat namun masih bisa ditepis dengan mudah. Merasa kagok karena tangan kirinya dibatasi, naonnya kagok teh hese lagi susah gitu ya, agak-agak canggung gitu ya. Si putri mahkota serba bisa itu pun memperbaiki pusat gravitasinya untuk merubah jangkauan pedangnya. Sambil menangkis serangan pedang Rise yang mengarah kepadanya, Alnod justru dengan santainya memberikan arahan untuk meningkatkan kemampuan berpedang gadis pujaannya. 臨機を抱いてしまいそうだ Bersiap melancarkan serangan berikutnya, Rise kembali menarik napas panjang dan berlari lebih cepat dengan niat mengarahkan serangan terakhir. Ya, bagaimanapun juga, Bang Jago tetaplah jago. Alnodhen menepis kuat-kuat serangan pedang kayu Rise hingga terlempar tinggi-tinggi ke atas langit. Rise yang kalah dalam duel kini harus memenuhi permintaan Alnod sesuai kesepakatan sebelumnya. Alnod pun meminta gadis pujaan hatinya itu untuk meluangkan waktu sorenya 2 hari dari sekarang untuk pergi ke kota. Setelah disibukkan dengan kegiatan ekstrakurikuler, Rise akhirnya bisa menghela napas pulang ke tempat dia tinggal dan disambut oleh Elsie. Pelayan pribadinya itu menyampaikan bahwa ada paket dari perusahaan dagang Arya. Entah rencana unik apa lagi yang akan dieksekusi Rise dengan paket berisi wig rambut pendek warna coklat, dan keesokan harinya bermodalkan wig rambut coklat, Rise ternyata menyamar menjadi seorang pria dan ikut berlatih menjadi calon kesatria. Dalam camp pelatihan kader kesatria Galken, Rise menyamar sebagai seorang laki-laki bernama Lucius tanpa sepengetahuan Alnodhen. Akan tetapi dirinya telah mendapatkan izin dari Theodore untuk menjalankan ide uniknya ini. お願いします、テオドール殿下。 Padahal jika memang berniat ingin berlatih, Rise bisa saja memanggil kesatria untuk melatihnya. Namun dirinya memilih untuk menyamar agar bisa merasakan kerasnya pelatihan yang sebenarnya. Theodore awalnya tak mau memberi izin karena merasa aneh, namun karena terlalu terobsesi dengan sang kakak, dia justru ingin mengejutkan Alnod. 僕はね。 Saat sesi pelatihan hari itu berakhir, Rise versi Lucius asyik ngobrol dengan Fritz, teman satu camp pelatihan. Fritz ternyata adalah penggemar berat Alnodhen sehingga menginspirasi dirinya untuk menjadi kesatria hebat. あなたは Count Lavin diketahui sebagai sosok penjaga utara dan pengikut setia kekaisaran Galken. Namun dalam benak Rise yang telah mengulang hidup berulang-ulang kali mengetahui bahwa 3 tahun ke depan Lavin bakal dihabisi sebagai pengkhianat besar oleh Alnodhen yang telah menjadi kaisar. Saat Lavin menatap Lucius dengan serius, Rise merasa takut penyamarannya akan terbongkar. Tapi tenang saja, Lavin pasti tak menyangka kalau もしかして断層が気づかれて。 pria rupawan itu pun menyarankan agar Lucius makan daging ayam yang banyak. Selebihnya dia juga memberitahu 2 kader itu bahwa dirinya akan ikut membimbing pelatihan mulai besok. Saat Rise telah melepas penyamarannya dan kembali ke istana, dia diingatkan oleh putra mahkota akan rencananya diam-diam pergi ke kota bersama dengannya. 明日の午後2時 Rise
Rise sendiri tak tahu putra mahkota mau ngapain mengajak dirinya ke kota sehingga dirinya berencana memakai pakaian biasa yang tak mencolok. Akan tetapi Elsie yang cukup peka bahwa putra mahkota mau mengajak ngedate kekasihnya justru menawarkan sebaliknya. 絶対にリーシェ様を Putra dan putri mahkota itu bertemu di lokasi yang direncanakan. Saat Arnold meminta Rise melepas tudungnya, dia tak menyangka kalau Rise dirias dengan sangat cantik. Rambut warna merah mudanya yang indah itu juga dikepang dan dijepit pita mungil warna puih lagi yang menambah keanggunannya. Sebelumnya Arnold telah memprediksi bahwa Rise bakalan memakai gaun linen dan jubah sederhana, tapi tebakannya itu meleset namun tak jadi masalah. Dirinya justru ingin memuji pelayan pribadi si putri mahkota. Betapa senangnya hati Rise diajak jalan-jalan ke pasar yang dianggap membosankan oleh putra mahkota. 市場を見たいのだろう。 Si tuan putri cantik itu pun membeli buah naga dari Choloyes yang baru tiba. Dia pun menawarkan kepada Arnold Hen meskipun dia menyebut buah itu sebagai benda aneh. Arnold Hen pun tak mau memakannya karena marketing kesehatan yang Rise sampaikan. Putra mahkota itu kemudian mengajak Rise pergi ke suatu tempat yang agak tersembunyi. Tempat itu adalah toko berlian terbaik milik ibu-ibu berambut putih yang bernama Michaela Lore Wellman. Nampaknya si pemilik toko menguji kelayakan Rise untuk menjadi pelanggannya. Dia memperlihatkan 3 berlian warna-warni lalu meminta Rise untuk menebak warna yang mana KW. わかりません。 Akan tetapi Rise dengan jujur menjawab bahwa dirinya tidak mengetahuinya, namun si pemilik toko itu dibuat terkejut ketika Rise justru meminjam alat pemeriksa. Meskipun berlian itu memiliki visual meyakinkan dengan kejernihan yang tinggi dan potongan yang halus, namun ketelitian Rise menyimpulkan bahwa ketiga batu berlian itu adalah palsu. 3つとも模造品ですね。 Michaela pun benar-benar dibuat takjub dengan keahlian yang dimiliki Rise dan meminta maaf atas kelancangannya. Yang Arnold melihat itu akhirnya menyampaikan maksud sebenarnya. Jiwa romantis putra mahkota ternyata ingin memberikan cincin kepada gadis pujaannya saat diminta memilih batu pertama. Rise kemudian menatap mata Arnold Hen. Menurutnya mata si putra mahkota itu sangat indah seperti laut jernih di negeri yang beku. Oleh karenanya Rise ingin dibuatkan cincin dengan batu permata yang warnanya sama seperti mata Arnold Hen. Di sebuah atap benteng kala senja, Rise yang sedari tadi melihat putra mahkota memeriksa jam pun akhirnya bertanya siapakah gerangan yang sedang ditunggu oleh Arnold Hen. ここに来てからは Rombongan kereta kuda Pangeran Kyle dari kerajaan Choyoles pun terlihat memasuki kota. Kini si Pangeran Choloyes pun menghadap putra mahkota Arnold Hen yang ditemani Rise. ノルト殿下。 Dalam benak Rise yang juga ada dalam pertemuan antar pangeran itu, kebayangkan bahwa 5 tahun ke depan negeri Pangeran Kyle akan hancur oleh perang yang dimulai si putra mahkota Galken. Arnold kemudian mengenalkan Rise kepada Kyle. Dalam pandangan pangeran Choloyes itu kecantikan Rise bagaikan seorang dewi yang menawan. Namun entah mengapa Arnold Hen justru memandang Kyle dengan tatapan dingin seperti ingin menghabisi seseorang. Setelah pertemuan Rise dengan Kyle, kini Rise ada di ladangnya mengurus tanamannya, namun dengan berbagai hal memenuhi pikirannya. Banyak hal yang Rise pikirkan. Di satu sisi ia takut identitas penyamarannya sebagai Lucius terbongkar oleh Lawin, dan di satu sisi lainnya ia ingin segera menemui Pangeran Kyle untuk memberikan ramuan obat buatannya. Karena dalam ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, Pangeran Kyle tidak akan bisa bangkit dari ranjangnya jika penyakitnya tidak segera diobati. Saat Rise sibuk dengan pikirannya, ada cowok parubaya yang berjalan mendekat ke arahnya yang memang sedang sibuk di ladang miliknya. Cowok itu yang tak lain dan tak bukan adalah Michelle, orang yang menjadi profesor sekaligus mentornya di kehidupan sebelumnya.
Pertemuan mereka membuat Rise teringat kejadian yang terjadi di kehidupan ketiga Rise, yang mana Rise dan Michelle melihat Aurora bersama saat itu mereka sebagai guru dan murid. Bertingkah layaknya baru kenal, Rise mengenalkan dirinya ke Michelle. Michelle malah tertarik dengan ladang yang Rise urus. Lalu dia mengatakan spekulasinya jika Rise sedang mencoba membuat ramuan obat untuk Pangeran Kyle. Kemampuan spekulasi luar biasa yang dimiliki Michelle karena tepat sekali. Lalu pada malam harinya, Rise mengadakan pertemuan dengan Pangeran Kyle dan Michelle. Pertemuan itu diadakan oleh Michelle karena Michelle ingin cepat-cepat Pangeran Kyle mencoba ramuan obat buatannya. Rise mewanti-wanti ke Pangeran Kyle karena obatnya memiliki rasa yang tidak enak. Yang tidak keberatan malah Michelle dengan antusias dia langsung menyuapi obat itu kepada Pangeran Kyle. Kyle menelan obat itu walau mau muntah karena Michelle menanyakan bagaimana rasanya. Kyle menggambarkan rasanya yang tak terbayangkan. Rasanya campur-campur, ada rasa asam, pahit, aroma kandang hewan, rasa manis yang aneh, hingga rasa licin yang menempel di bawah lidahnya. Michelle yang tidak peduli sama sekali langsung menyuapi obat itu lagi ke mulutnya. 下に絡みついてん。 Pangeran Kyle lalu pulang dan menyisakan Rise dan Michelle. Rise dan Michelle, astagfirullah, dan namanya mirip-mirip ini Maya guys ya. Michelle meminjamkan buku catatan ilmiah ke Rise. Tentu Rise senang bukan main. Namun berduaan dengan Michelle membuka ingatannya di kehidupan sebelumnya. Michelle mengatakan pada Rise makna orang yang terlahir sebagai racun itu punya peran untuk membuat orang lain menderita. Rise masih nggak memahami itu hingga sekarang. Lagi asyik ngebahas soal ilmiah, tiba-tiba リーセ様、お迎えが。 Rise cukup kaget karena Alnod menjemputnya langsung, tapi akhirnya ia tetap pulang bersama Alnod. Dan Alnod bilang Rise suka keluyuran malam-malam. Rise beralasan dia cuma suka lupa waktu kalau sedang asyik. Alnod memberikan jam saku miliknya yang berharga ke Rise. Rise cukup terkejut tapi ia tetap menerimanya. Rise menanyakan pada Alnod apa tidak suka pada jam saku berharga itu miliknya. Dan Alnod menjawab enggak apa karena dia bawa jam saku itu juga hanya berguna saja. Rise pun menerimanya dengan pandangan bahwa Alnod sangat fleksibel dengan waktunya. ミシェル先生の場合 Pada malam harinya, Rise sedang bersiap untuk menghadiri pesta dan dia mendapat surat dari nyonya pemilik toko perhiasan yang ia dan Alnod datangi. Isi surat mengatakan bahwa cincin akan selesai dalam waktu dekat dan sebuah sketsa cincin yang indah. Rise sudah terpukau bahwa hanya dengan sketsa gambarnya saja, dan kini Rise dan Alnod sudah ada di aula pesta. Saat sedang mengobrol biasa Pangeran Kyle datang, Rise pun pamit undur diri memberikan waktu untuk keduanya. Saat Rise sedang berbaur dengan para undangan pesta, ia melihat Alnod dan Pangeran Kyle meninggalkan aula pesta. Diam-diam Rise membututi mereka. 立ち止まってるわね Ternyata alasan Pangeran Kyle dan Alnod pindah tempat karena pembicaraan mereka jauh lebih serius hanya dari sekedar basa-basi. Pangeran Kyle dan Alnod membicarakan sebuah tawaran untuk beraliansi. Daripada menawarkan kerjasama, Pangeran Kyle justru meminta bantuan pada Alnod. Pangeran Kyle meminta bantuan militer untuk kerajaan Koyeles pada Alnod. Bahkan Pangeran Kyle mengatakan akan melakukan apapun agar Alnod mau beraliansi dengan kerajaannya. Tapi Alnod menolak dan mengatakan daripada beraliansi dia lebih cocok untuk melakukan invasi perang. Tanpa mau mendengarkan Pangeran Kyle, Alnod pergi meninggalkannya. Rise yang mendengar itu terdiam kebingungan karena dalam ingatannya Alnod menjadi orang yang memulai perang pada dunia. そんな方法だけど Setelah penawarannya ditolak mentah-mentah,
Pangeran Kyle kembali ke ruangannya yang mana di sana juga ada Michelle. Michelle yang melihat itu bertanya ke Pangeran Kyle apa yang terjadi kepadanya. Dan Pangeran Kyle mengatakan ia mengalami kesulitan melakukan negosiasi dengan Arnold. Lebih tepatnya negosiasi itu jelas gagal. Kyle juga mengatakan bahwa Arnold susah banget dideketin. Mendengar itu Michelle malah tersenyum dan tertarik kepada Arnold. Setelah menguping pembicaraan Arnold dan Kyle kemarin malam, kini Rise kembali menyamar menjadi Lucius. Dia sedang latihan mengayunkan pedangnya, tapi pikirannya sibuk dengan kejadian kemarin yang mana Kyle gagal bernegosiasi dengan Arnold. Lao Yin datang menghampiri Rise dan mengatakan Rise terlihat ragu dalam ayunan pedangnya. Rise menceritakan tentang kegundahannya, tentang perang yang bisa merugikan siapa saja. Lao Yin menyetujui dengan pikiran Rise, tapi siapapun tak bisa menghindari perang, jadi satu-satunya cara adalah menghadapi itulah yang Lao Yin katakan kepada Rise. Rise yang mendengar itu terdiam dan menjadi yakin dengan tujuannya. Rise tidak mau mati lagi di kehidupannya kali ini. Dia juga tidak mau kerajaan Koyeles hancur. Jadi dia akan susun rencana untuk mencegahnya. あなたはそんなお方ではないと。 Dan sebuah kejutan terjadi, Arnold mendadak menjadi pengawas kesatria. Rise terkejut bukan main, dia juga Arnold akan mengetahui tentang dirinya yang menyamar dan benar saja. Setelah latihan selesai, Arnold menanyakan maksud Rise untuk menyamar. Walau sempat mengelak dan bertingkah kalau dia bukan Rise, akhirnya Rise mengakui juga setelah Arnold mencengkram wajah Rise dengan tangannya dan mengancam akan menyentuh semaunya. Rise memberitahu alasannya kepada Arnold kenapa ia menyamar. Begitu tahu alasannya, Arnold mengizinkan Rise menyamar dengan dua syarat. Pertama, harus istirahat cukup, dan kedua, jangan sampai jenis kelaminnya ketahuan. Rise pun menyanggupinya, dan setelah itu Rise mengatakan dia mendengar pembicaraan Arnold dan Pangeran Kyle. Arnold sudah menduga kalau Rise akan melakukan itu. Dia juga sudah menduga kalau Rise mau bujuk dia supaya mau beraliansi dengan Pangeran Kyle, tapi Arnold tetap pada pendiriannya. Dia tidak mau beraliansi dengan Pangeran Kyle. Rise yang mendengar itu pun tidak bisa berkutik dan tidak peduli karena setiap kehidupannya yang bertemu dengan Kyle, Kyle selalu menjadi orang yang sangat baik. Jadi Rise punya keinginan untuk membantunya. 商人だった時、カイル王子との最初の出会いは Malam harinya, dia menemui Kyle selain untuk memberikan obat ramuan buatannya. Rise juga mengajak Kyle untuk bekerja sama dengannya supaya bisa membujuk Arnold. Setelah menemui Kyle, Rise kemudian menemui Michelle untuk mengembalikan buku yang Michelle pinjamkan kepada Rise. Dan saat itu juga, Michelle mengatakan dia tertarik sama Arnold, tentu bukan dalam hal baik. Dia mengatakan bahkan mencoba agar Rise mau membantunya ketemu dengan Arnold. Tapi Rise tidak mau bantu dengan terus mengelak. Di kehidupan Rise yang ketiga, Rise dan Michelle punya cara pandang yang berbeda hingga akhirnya mereka memutuskan pisah dan berjalan di jalan masing-masing. Singkat cerita, saat Theodore menemui Rise dan saat itu Rise punya ide untuk mencegah Michelle menemui Arnold dengan minta bantuan Theodore dan disetujui oleh adik angkatnya itu. 面白そうだから乗ってあげる。 Kemudian diperlihatkan flashback Michelle yang mana dia dibenci ayahnya dan disebut penyebab kematian ibunya. Ayahnya juga menyuruhnya mengikuti jejak ayahnya sebagai alkemis. Michelle kecil berjalan dan bereksperimen di lab bersama alkemis lainnya. Bahkan mereka sampai terkagum dengan kemampuan luar biasa Michelle kecil. Kemudian perang terjadi dan lab terbakar, semua tewas bahkan ayahnya kecuali Michelle. Setelah itu Michelle terus bereksperimen dan menciptakan bubuk musyu yang bisa menghancurkan segalanya. Rise sibuk dengan pikirannya tentang Michelle. Seperti di kehidupan sebelumnya, Rise kesulitan mencegah Michelle. Rise pun mulai menyusun rencana untuk membantu Kyle agar bisa beraliansi dengan Arnold. Tapi kini dia juga punya masalah lain yang tak lain dan tak bukan Michelle yang harus dicegah agar tidak bertemu Arnold.
Ia ke balkon kamarnya dan banyak kunang-kunangan di sana. Dia tersenyum karena itu terlihat begitu indah. Bersamaan dengan itu, Arnold ke balkon juga. Arnold nawarin buat musnahin semua kunang-kunangnya, tapi Rise mencegah karena dia bilang kunang-kunangnya cantik. Bukan melihat kunang-kunangnya, yang Arnold tatap malah wajah Rise dan mengiyakan bahwa itu cantik. Rise mengeluh karena kunang-kunangnya ke Arnold semua. Arnold bilang Rise ke balkon aja. Karena Rise mau instan tanpa pikir panjang, ia melompat dari balkonnya ke balkon Arnold daripada lewat pintu kamar. Arnold refleks panik dan khawatir hingga bergerak untuk menangkap tubuh Rise. Dan ya, Rise jatuh ke dalam pelukan Arnold. Arnold lalu melepaskan pelukannya dari Rise. Mereka berbincang banyak hal sampai Rise terpana dengan mata Arnold dan terpesona. Rise memuji mata Arnold, tapi Arnold mengatakan keheranannya kenapa Rise kagum sama matanya. 綺麗な瞳。 Sedangkan dia benci sama matanya karena mirip mata ayahnya. Bahkan pas kecil dia pengen itu matanya sendiri. Rise yang mendengar itu pun terkejut bukan main. Sedangkan Arnold menceritakannya dengan tenang dan santai. Cara Arnold dan Rise memandang dunia sangat berketerbalikan. Arnold yang hanya peduli dengan tujuannya agar tercapai, bahkan dia juga memperingati Rise. Kalau Rise terlalu ikut campur, Arnold bisa mengusirnya. Rise tidak peduli dengan itu. Dengan yakin dia bilang ke Arnold dia akan membiarkan dirinya diusir dengan mudah. Rise lalu menangkup wajah Arnold dengan kedua tangannya. Dia memandangi mata Arnold. Rise bilang kalau walau Arnold benci matanya, bagi Rise mata Arnold adalah mata terindah di dunia. Arnold hanya diam lalu masuk kembali ke kamarnya setelah mengucapkan selamat malam ke Rise. Akhirnya pertemuan kedua Arnold dan Kyle pun terjadi. Kali ini Rise ikut dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan kali ini, Kyle dan Rise mempromosikan barang-barang dari logam yang dibuat oleh pengrajin golem dari kerajaan Koyoles. Keduanya memberitahu bahwa kerajaan Koyoles juga punya harga jual yang baik untuk diajak kerjasama. Tapi respon yang Arnold berikan di luar dugaan mereka. Arnold bilang dia bisa dengan mudah mendapatkan itu, hanya perlu menginvasi kerajaan Koyoles saja. Dalam ketegangan yang terjadi, Theodore datang dan memberikan sinyal darurat ke Rise. Rise undur diri meninggalkan Arnold dan Kyle. Setelah kepergian Theodore dan Rise, Arnold menyuruh kesatria kerajaannya masuk ke ruangan dan itu membuat Kyle tidak memahami apa yang terjadi. 一体 Ternyata salah satu rencana Theodore dan Rise adalah membututi Michelle dan rencana mereka yang itu gagal karena bawahan Theodore kehilangan jejak Michelle. Namun seorang kesatria menginfokan kepada Theodore dan Rise bahwa Michelle berhasil ditemukan keberadaannya. Saat Rise datang untuk menemui Michelle, Michelle sedang diawasi oleh kesatria kerajaan karena ternyata Michelle pelaku tindak kejahatan. Dan Michelle mengiyakan tuduhan itu. Rise tetap mendekat ke Michelle. Rise ternyata juga punya rencananya sendiri. Michelle mengatakan ia akan memperlihatkan bubuk musyu buatannya kepada Arnold walau harus membahayakan orang lain. 私は断言します。 Namun ternyata rencana Michelle tak berjalan. Alih-alih bubuk musyu yang membahayakan orang lain, ternyata malah ada sebuah kembang api besar yang meledak indah di langit. Semua terkejut melihat itu tapi juga kagum karena indah. Rise mengatakan bahwa kembang api itu adalah racun yang membawa kebahagiaan. Ini juga merubah cara pandang Michelle pada bubuk musyu. Dan ini juga Rise lakukan agar Michelle berubah cara pandang terhadap dirinya sendiri yang menganggap keberadaannya untuk membuat orang lain menderita. Akhirnya rencana Rise dan Theodore berjalan lancar. Ini juga berkat ingatannya di kehidupan sebelumnya. 殿下の進化の方々は本
Lao Yin datang untuk menangkap Michelle, tapi Arnold mengatakan itu tidak perlu karena mulai kerajaan Galken dan kerajaan Koyoles akan beraliansi. Rise bahagia dengan kabar itu. Akhirnya semua berjalan dengan baik. Arnold mengatakan bahwa ia membuat keputusan menerima beraliansi dengan Kyle bukan karena perhatian tapi karena ia tidak mau dianggap penjahat. Rise mengatakan ia memahami itu. 私はあの花火を Scene berganti setelah kepulangan Kyle dan Michelle yang mana Rise ada di ruang kerja Arnold. Rise ingin memberitahukan bahwa cincin yang mereka pesan sudah jadi. Rise ingin memperlihatkan kepada Arnold tapi Arnold bilang Rise tidak perlu melakukan hal itu karena Arnold tidak ada maksud lain selain ingin membelikan Rise cincin saja. その指輪をつけてみせる人 Arnold mengatakan dia tidak punya hak untuk menginginkan lebih dari itu. Arnold juga bilang tidak peduli Rise mau pakai atau tidak cincinnya. Tapi Rise nggak mau menerima opini Arnold. Rise bilang di negaranya dalam pernikahan sang suami akan memberikan cincin dan memasangkannya ke istri. Oleh karena itu Rise mau seperti itu juga. Jadi dia datang ke ruangan Arnold, ingin Arnold melihat cincin itu dan juga memasangkannya kepada Rise saat itu juga. アルノルト殿下が私の Dengan pipi merah kayak pakai blush on yang terlalu menor, Rise mengatakan dia mau Arnold memasangkan cincinnya ke jari manis Rise. Arnold bilang dia lagi enggak pakai sarung tangan, tapi Rise bilang tidak apa-apa. Arnold lalu menarik tangan Rise dan membawa cincin itu bersamanya. Dia mendudukkan Rise di sofa dan berlutut di hadapan Rise. Pipi Rise yang sudah merah semakin merah lagi, apalagi pas Arnold mengecup punggung tangan Rise lebih dulu. Rise sampai kehabisan kata-kata. Arnold tersenyum lalu memasangkan cincin itu ke jari manis Rise dan cincin cantik dengan berlian berwarna seperti mata Arnold sudah tersemat cantik di jari manis Rise. Bukan cuma Rise yang mengakui kecantikan cincin itu, bahkan Arnold juga mengakui bahwa cincin itu sangat cantik. Dan cerita diakhiri dengan Rise yang memiliki permintaan kepada Arnold bahwa Rise ingin pergi keliling dunia bersama Arnold dan Arnold mengiyakan permintaan itu dan tamat. それがこの人生でできた Gimana menurut kalian ceritanya? Dari 1 sampai 10, 10 paling bagus lah ya. Tulis di kolom komentar.